Kembali lagi sama kita di sini Campur Madu Channel. Di video kali ini kita ada kedatangan tamu. Namanya siapa Mas? Parman. Mas Parman dari Palembang. Palembang. Sumatera Selatan. Sumatera. Oh, Sumatera. Jauh-jauh dari Malang ini. Nah ini ada Cak Pur. Beliaunya kesini katanya kepo sama budidaya madunya Cak Pur. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Mas siapa? Parman. Mas Parman ke Cak Pur. Yang pertama kali kenapa sih kepo? Ya. Jauh-jauh dari Sumatera ke Malang lagi. Ya pengen tahu gimana cara budidaya tawon. Budidaya tawon. Di Sumatera banyak Mas ya Ya sebenarnya. banyak tapi masih Masih alam lah. alam. Iya. Di sini sama keluarga atau sendiri? Sama keluarga. Sama keluarga. Keluarganya di mana? Ada di Batu ya. Oh, Di Batu. ada keluarga di Batu berarti Iya. ya. Ini mumpung ketemu sama Cak Pur langsung. Awal tahunnya kok Cak Pur ada budidaya madu? Awal tahunnya dari mana? Lihat di YouTube. Di YouTube. YouTube-nya dari sana Mas. Ini mumpung langsung tatap Jadi muka. terkenal saya, kenal sama Mas Parman juga. Yang paling selain Iya. budidaya madu, mungkin yang perlu dikasih tahu juga untuk madu yang alami Iya. dari perburuan sama toko itu mungkin juga perlu. Ini karena saya juga baru tahu ini. Di sana mungkin juga masih bimbang kan. Iya, Soalnya iya, biasanya banyak komentar itu yang asli yang palsu mana. Mungkin bisa sama jelaskan juga. Iya benar. Terus pertama yang budidaya dulu aja. Begini Mas Parman, kalau untuk pengalaman saya pribadi ya, saya ini lebahnya, kalau Mas Parman di sana sudah mempunyai pengalaman untuk berburu lebah atau belum sama sekali? Belum sama sekali. Kalau belum sama sekali, saya sarankan Mas Parman ini untuk membuat kotak aja. Nanti kita pasang di dahan-dahan, misalnya ada perkebunan kopi atau apalah pohon-pohon di sekitar rumah. Kita pasang kotak yang kotong. Kemudian itu kalau misalnya kepingin lebih cepat ya, Iya. bisa kita semprotkan madu atau kita oles-oleskan madu di kotak yang paling atas itu. Kayunya itu terbuat dari apa? Kayaknya kita langsung Sembarang? dari Kayu sembarang. asal papan aja ya, bisa kita bentuk kotak. Papannya sembarang, kayu sembarang bisa. Misalkan enggak dari kayu, misalkan dari plastik. Oh nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa kalau dari plastik. Dia Kenapa kok harus kayu? karena dia lebih suka di kayu itu karena di dalamnya itu bisa hangat ah, Mas. Lebah itu kalau misalnya dia terlalu dingin nggak baik juga bagi perkembangannya larvanya yang ada di dalam itu, sulit. Kemudian kalau apa namanya itu Mas Parman mau berburu ya, berburunya kita ke tebing-tebing, ke pinggir-pinggir sungai, itu biasanya ada tebing-tebing ya. Kita lihat di bawah pohon yang besar-besar itu biasanya ada lebahnya Mas. Di situ misalnya sudah terlihat, kita ambil lebahnya. Kalau Mas Parman belum bisa ya pakai asap, bantuan asap aja. Kita Ada kok dekatkan tutorial, asap bukan itu. tutorial sih. Kalau kita waktu apa? Berburu. Berburu kan Oh pakai iya asap. benar, Mas Parman bisa lihat di YouTube saya yang lain. Iya. Kita pakai asap itu seperti itu, caranya saya yang lebih mudah seperti itu. Kalau tadi Masnya tanya madu yang asli dan yang dari toko, madu yang asli itu kalau menurut saya bisa kita pahami dengan rasa Mas. Ini kalau menurut Mas Parman sebelum kita lakukan ini, Ya. yang menurut sampean asli itu yang seperti apa? Sepengetahuan sampean. Maksudnya yang asli madunya. Yang alami ya, yang madu alami sing tanpa campuran sama yang campuran itu seperti apa? Yang asli Yang kental yang atau sama yang tahu encer. seperti apa? Kadang Yang orang sampean awam kan tahu di sana perdebatan di seperti situ. apa, seperti apa madu asli itu. Beda-beda komentari. Kemana orang itu kan lain-lain. Gimana ya? Kalau bedain. Kalau belum tahu ya susah. Sampean yakin itu madu asli ketika belinya di mana? Kalau di situ kan ada orang yang biasanya cari sendiri. Oh, berarti budidaya. Pemburu. Pemburu budidaya. Betul. Oh ya hutan. bagus itu. Saya sarankan belinya langsung ke pemburu saja. Tapi kalau kita seperti itu, edukasi seperti itu terus toko nggak payu loh. Ya aslinya Ya laku aja toko itu. sebenarnya kita nggak mengatakan palsu itu yang di toko. Enggak. Nah, cuma kalau mau yang aman, memang kemarin saya lihat di YouTube itu yang apa namanya kayak apa ya? Dia punya laborat. Oh iya. Saya YouTube-nya lupa. Dia punya laborat gede, pakarnya lah, pakar Iya, madu. iya, iya.
dia pun menyarankan kalau kita tidak harus menyarankan beli ke pemburunya langsung sih. Kalau kita ragu, Iya. susah membedakan mana yang asli, takut ketipu, itu disarankan beli ke budidaya sama perburuan hutan itu. Iya, alami. Memang sarannya seperti itu sih. Jadi saya ngikutin. Iya. Ya seperti itulah. Ya sudah paham lah dia. Karena apa Mas Parman? Kalau kita membedakan madu itu hanya dengan kasat mata, itu kita banyak ketipunya. Katanya orang kan madu yang kental, Iya. dia asli, ya enggak? Padahal lokal pun, tawon cerana pun yang kita pelihara ini, yang Mas Parman mau pelajari, itu ada yang encer, padahal asli juga, ya enggak? Jadi kekentalan dan keenceran madu itu tergantung dari kita metiknya madu itu, madunya sudah tua atau belum, sudah tertutup oleh propolis atau belum. Kalau sudah tertutup sama propolis, jelas dia akan lebih kental. Kemudian keduanya kita harus merasakan, kita rasakan dengan lidah, mana sih yang aromanya asli itu seperti apa. Nanti kalau Mas Farman sudah membeli dua, misalnya beli di toko satu ya, sama yang asli satu, Yang asli. Saman bandingkan, nanti Saman ngerti yang asli seperti apa. Ya yang kayak ini tadi, kayak yang tadi ya. Yang sudah masakan seperti apa Saman ngerti. Rasanya udah beda ya. Beda sekali. Ini ada contoh ini juga dari toko yang ini ya, yang ini yang asli. Saya pengen bedakan aja, nggak apa-apa. Coba aja, nanti Saman pasti bisa memahami. Yang ini Masakan. lebih menyengat kayak sengatan gula. Kalau yang ini hambar sih menurut aku. Cuma kalau dirasakan, kalau dicium hambar, tapi kalau dirasakan dia ada sengatan tapi sengat bukan gula, kayak ada gas. Iya. Ada gasnya. Sengkring loh. Pasti terasa karena itu ada bipolennya. Waktu kita peras itu dia langsung tercampur gitu loh. Tapi kalau untuk misalnya orang awam ya seperti yang video yang tadi, Iya. kalau orang awam beli, kalau dijejerkan gini, Ya. lebih higienis yang Pasti ini. memilih yang lebih bersih. Yang pabrik. Makanya kan saya pun terkadang itu menjual itu, misalnya saya wadahi ke dalam botol Mas ya. Saya tunggu sampai kotorannya itu benar-benar terangkat ke atas. Nah, setelah terangkat ke atas, nanti kita ambil lagi kotoran itu. Nah, setelah bersih baru kita jual. Seperti itu. Ya ada juga yang menjual itu tetap kotorannya ada di atas, bahkan bukan sedikit, agak banyak, bisa sekitar 2 cm. Karena apa? Orang-orang kampung itu, orang-orang yang pedalaman ya misalnya ya, itu lebih suka karena ada kotorannya, karena kan hasil buruan asli. Karena kalau di dalam botol dia tuangkan, dia balik botolnya itu, dia nggak akan menggelembung ke atas anginnya itu. Gas ya itu. Jadi seperti kental. Lah kentalnya itu karena tertutup oleh kotoran yang seperti itu, yang tebalnya sekitar 2 cm seperti itu. Ya itu sih. Kalau memang kalau untuk penampilan terus kehigienisan memang kalah sama yang toko. Benar. Yang pabrik ya. Tapi kadang orang yang mikirnya, kalau yang paham paling mikirnya yang kotor. Takutnya takutnya nanti yang belum pabrik besar misalkan mau usaha madu masih tengah-tengah lah. Jadi nanti dia nggak dibuat sehigienis sebersih ini, dibuat semi kotor gini bisa, tapi sudah campuran. Akhirnya terjadi seperti itu takutnya. Bisa seperti itu. Ya kalau memang mau aman ya memang beli di pembudidaya. Nanti itu cepat kok Mas Farman. Kalau misalnya sampean pasang kotak itu ya paling, kalau di sana kan masih hutan, masih banyak perkebunan yang ada bunganya ya. Paling sampean masang itu belum sampai 2 minggu sudah diisi sama lebah liar itu. Tapi harus diisi ratunya dulu. Cari dulu. Enggak, kita pasang kotak kosong. Kotak kosong aja mau datang sendiri ya. Enak ya. Lah di sini bisa apa enggak? Bisa di sini. Saya pun sebagian juga seperti itu, Mas. Sebagian saya mindah langsung pas berburu, kok nemu di di pohon-pohon, ya saya ambil madunya, saya petik sarangnya, kemudian lebahnya langsung saya pulang, saya buat seperti ini. Dan ada ini contohnya saya kemarin yang baru berburu ya. Kebetulan saya mau kebetulan saya membuat trik ini yang lebih baru ya. Jadi sarangnya itu saya ikat pada bingkainya untuk dibuat sarang madu yang baru lagi. Bedanya sama yang lama apa?
Kalau yang lama kan kita pakai kotaknya seperti itu ya, kotak langsung aja, jadi nggak ada bingkainya. Jadi saya kalau nyeleksi ratunya itu sulit mas, Oh, ini untuk mempermudah. seleksi ratu. Oh, tak pikir bukan itu panen madunya. Ya panen madunya pun nanti lebih mudah, mudah. dan kita nggak akan merusak anaknya. Gitu kalau ada bingkainya, karena kalau nggak ada bingkainya kita petik madunya itu bersama sarangnya, anaknya langsung kepetik mas. Gitu. Seperti itu bisa kita lihat kok yang ada di kotak itu. Iya. Ayo Mas Firman, kasih tahu ya kan. Mumpung di Jawa kita. Iya ta, mumpung dolen nang Malang iki.